Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil tugas karya kelompok kami yang beranggotakan Emilia Titin Fatmawati 202-107, Nilu Isdihar 202-145, Febri Putih Astuti 202-138, dan Santi Alifa Salma 202-122. Pengertian ahidah. 1. Pengertian ahidah cara bahasa atau etimologi. Dalam bahasa Arab, ahidah berasal dari kata ahdu yang artinya ikatan, at-taisihu yang artinya kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkamu yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan arabtu bihuwah yang artinya mengikat dengan kuat. 2. Pengertian ahidah secara istilah atau terminologi. Secara istilah, ahidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya, yaitu perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. 3. Pengertian ahidah secara syarak. Secara syarak, ahidah yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul, dan kepada hari akhir, serta kepada hodar. Kesimpulannya, ahidah dalam Islam berarti iman, suatu ilmu yang harus dipahami dan diketahui oleh umat Islam sebagai pengajaran akan keimanan yang membentuk mentalitas dan keyakinan. Ahidah Islam akan menggerakkan seseorang untuk bersemangat dalam upaya mengisi hidupnya sebagai bekal menempuh perjalanan setelah. B. Pengertian Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, sering disingkat AWAJA, adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan berada dalam golongan jamaah kaum muslimin. A. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah secara bahasa. Secara bahasa, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari 3 kata, yaitu ahlul atau ahli, artinya orang yang mahir, menguasai, paham sekali dalam suatu ilmu. Sunnah secara bahasa berasal dari kata sana, yang artinya jalan. Jamaah artinya kumpulan atau rombongan orang yang beribadah, orang banyak, publik. Dengan demikian, cara bahasa Ahlus Sunnah wal Jamaah artinya orang-orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengamalkan Islam. Jadi kesimpulan dari pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak dan jalan mereka, baik dalam hal akidah, perkataan, maupun perbuatan. Juga mereka yang istiqomah dalam berittiba dan menjauhi perbuatan. Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Imam Ahmad bin Hanbal, sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah antara lain beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, mengakui atau mengimani semua yang dibawa para nabi dan rasul, mengetahui hak orang salaf yang telah dipilih oleh Allah untuk menyertai nabinya. Sebab-sebab penyimpangan dari akidah syaihah yang harus kita ketahui yaitu: yang pertama, kebodohan terhadap akidah syaihah, karena tidak mau atau enggan mempelajari dan mengajarkannya, atau karena kurangnya perhatian terhadapnya, sehingga tumbuh suatu generasi yang tidak mengenal akidah syaihah, dan juga tidak mengetahui lawan atau kebalikannya. Akibatnya, mereka meyakini yang hak sebagai sesuatu yang batil, dan yang batil dianggap sebagai sesuatu yang hak. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya ikatan simpul Islam akan pudar satu demi satu, makalah di dalam Islam terdapat orang yang tumbuh tanpa mengenal kejahiliahan. Contohnya, orang Islam yang tidak menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Yang kedua, kosongnya rumah tangga dari nilai-nilai keislaman. Kehidupan rumah tangga tidak pernah atau jarang mendapatkan pencerahan bernafaskan Islam. Contohnya, anak tidak pernah mendapatkan pendidikan agama dari orang tua di rumah. Yang ketiga, ta'assub atau fanatik kepada sesuatu yang diwarisi dari bapak atau nenek moyangnya,
sekalipun hal itu batil dan mencampakkan apa yang menyalahinya, sekalipun hal itu benar. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk? Al-Baqarah ayat 170. Contohnya, pengutusan terhadap benda-benda kuno yang dianggap keramat dalam upacara-upacara adat yang menggunakan momen besar Islam. Yang keempat, taklid buta. Dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki seberapa jauh kebenarannya, sebagaimana yang terjadi kepada golongan-golongan seperti Mu'tazilah Jahmiyah dan lainnya. Mereka bertaklid kepada orang-orang sebelum mereka dari para imam sesa, sehingga mereka juga sesat jauh dari akidah syaihah. Contohnya, percaya terhadap mitologi atau ramalan bintang. Yang kelima, enggannya media pendidikan dan informasi berdakwah sesuai ajaran Islam. Kurikulum pendidikan dan media massa tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan Islam. Contohnya, tayangan televisi yang isi acaranya jauh dari ajaran Islam. Yang keenam, hulu atau berlebihan dalam mencintai para wali dan orang-orang salih, serta mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya, sehingga meyakini pada diri mereka sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah, baik berupa mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan, juga menjadikan para wali itu sebagai perantara Allah dan makhluknya, sehingga sampai pada tingkat penyembahan para wali tersebut dan bukan menyembah Allah. Mereka bertakarub kepada kuburan para wali itu dengan hewan-hewan kurban, nazar, doa, istighosah, dan meminta pertolongan, sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam terhadap orang-orang salih ketika mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yakhud, Ya'uq, dan Nasr. Nuh ayat 23. Contohnya, salat dan berdoa di makam para wali atau ula dengan niat mencari berkah atau sebagai jalan tawasul. Yang ketujuh, goftah atau lalai. Terhadap perenungan ayat-ayat Allah yang terhampar di jagat raya ini, atau ayat-ayat kauniyah, dan ayat-ayat Allah yang tertuang dalam kitabnya, atau ayat-ayat Quraniyah, di samping itu, juga terbuai dengan hasil-hasil teknologi dan kebudayaan. Sampai-sampai mengira bahwa itu semua adalah hasil kreasi manusia semata. Sehingga, mereka mengagung-agungkan manusia serta menisbatkan seluruh kemajuan ini kepada jerih payah dan penemuan manusia semata. Sebagaimana kesombongan Qarun yang mengatakan, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Al-Qasas ayat 78. Contohnya, kaum muslim seringkali tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kurangnya kesadaran umat Islam dalam mentadaburi alam semesta guna mendekatkan diri kepada Allah. D. Munculnya kaum-kaum menyimpang. Syiah merupakan golongan yang menyanjung Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu secara berlebihan. Syiah semula berasal dari perjuangan politik memperebutkan kekhalifahan, kemudian berkembang menjadi masalah agama. Menurut ajaran Syiah, khalifah atau imam bukanlah manusia biasa, maksum dari berbuat salah dan telah mewarisi ilmu lahir dan ilmu batin serta mengajarkan rahasia-rahasia alam dan masalah gaib. Setiap imam mewariskan perbendaharaan ilmunya kepada imam berikutnya. Yang kedua, pokok ajaran Syiah. Pokok-pokok ajaran Syiah yaitu imam bersifat alismah atau maksum. Segala tidak lakunya tidak pernah berbuat dosa besar ataupun kecil, tidak boleh salah ataupun lupa, dan tidak berlaku maksiat. Yang kedua, Muhammad Al-Hanafiyah bin Ali bin Abi Thalib meninggal tahun 81 Hijriah, diberitakan gaib dan akan kembali. Kepercayaan tersebut disebut raj'ah. Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, akan hidup kembali pada waktu muncul Al-Mahdi. Selanjutnya, Al-Mahdi, imam yang maksum, akan datang setelah gaib untuk menegakkan keadilan, menghancurkan kezaliman, dan membangun kekuatan
Paham ini muncul untuk membangkitkan semangat berjuang menghancurkan pemerintahan Muawiyah. Setelah Ali bin Abi Thalib terbunuh, Hasan bin Ali membuat perjanjian damai dengan Muawiyah dan Husain bin Ali terbunuh di Perang Karbala. Tahyah merupakan program rahasia atau strategi yang harus dirahasiakan karena takut terhadap penguasa. Kaum Syiah akan berpura-pura atau menunjukkan persetujuan sampai suatu saat yang tepat akan melaksanakan rencana-rencananya. Yang kedua adalah Khawarij. Khawarij adalah orang yang semula mendukung Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha, namun akhirnya membencinya karena dianggap lemah menegakkan kebenaran. Kaum Khawarij kecewa terhadap Ali bin Abi Thalib karena bersedia menerima takim dari Muawiyah dan berakhir dengan kekalahan di pihak Ali bin Abi Thalib. Khawarij artinya keluar dari jamaah. Pokok-pokok ajaran Khawarij antara lain yakni khalifah tidak bersifat warisan atau warasah, tetapi dipilih secara demokratis. Dosa hanyalah dosa besar, tidak ada pembagian antara dosa besar dan dosa kecil, dan semua pendurhakaan terhadap Allah adalah dosa besar. Yang ketiga, mengamalkan perintah agama adalah bagian dari iman. Iman bukan hanya iktikad, maka barang siapa beriman namun tidak mengamalkan kewajiban agama dan melakukan dosa besar, dialah kafir. Yang ketiga adalah ada murji'ah. Murji'ah artinya menangguhkan, maksudnya menangguhkan balasan sampai akhirat nanti terhadap orang soleh atau fasik. Penilaian baik atau buruknya terserah kepada Allah. Iman adalah pembenaran dengan hati saja atau ma'rifat kepada Allah dengan hati, bukan pengertian lahir. Apabila seorang beriman dengan hatinya, maka dia muslim sekalipun lisan tidak mengucapkan syahadat dan dia Yahudi atau Nasrani. Mengikrarkan dengan lisan dan amal perbuatan bukan bagian dari iman. Orang berdosa besar tetap mukmin sebab ia membenarkan dengan hatinya, tetapi fasik karena melakukan dosa besar. Orang yang berdosa tidak kekal di dalam neraka karena pahala tidak akan dipungkiri. Pahala adalah siksa dan siksa adalah keadilannya. Yang keempat ada Mu'tazilah. Wasi bin Atto berbeda pendapat dengan gurunya Hasan al-Basri sehingga memisahkan diri dari majelis dan membuat majelis sendiri. Mu'tazilah artinya memisahkan dari ittazala. Wasi atau Watto menyatakan bahwa seorang yang berbuat dosa besar dan meninggal sebelum bertaubat adalah fasik, antara kafir dan mukmin. Sedangkan gurunya menyatakan tetap muslim. Mu'tazilah mengutamakan akal pikiran, baru kemudian Al-Quran dan hadis. Ajaran agama yang bertentangan dengan akal pikiran dibuang jauh-jauh sekalipun ada nashahnya. Prinsip-prinsip ajaran Mu'tazilah. Yang pertama tauhid. Tauhid yaitu Tuhan itu Esa, tidak ada yang menyamai, bukan jisim, tidak bisa disifati dengan sifat-sifat yang ada di makhluk, tidak terbatas, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, tidak dapat dicapai dengan indera, tidak dapat menggambarkan dengan pikiran, maha mengetahui, berkuasa dalam hidup. Konsep ini disebut ahlul adli wat tauhid. Yang kedua adalah adil. Adil berarti meletakkan tanggung jawab manusia atas perbuatannya. Tuhan tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia. Manusia bisa mengerjakan perintah atau larangan karena kekuasaan yang disajikan Tuhan pada dirinya. Tuhan tidak memerintahkan kecuali dilarangnya. Tuhan hanya menguasai kebaikan yang diperintahkan dan berlepas dari keburukan yang dilarangnya. Janji dan ancaman. Tuhan berjanji akan memberi pahala dan mengancam akan menjatuhkan siksaan. Siapa berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, sedangkan siapa yang berbuat jahat akan dibalas dengan kejahatan. Tidak ada ampunan dosa besar tanpa taubat dan tidak mungkin berbuat baik tanpa pahala. Yang selanjutnya ada tempat di antara dua tempat. Dosa besar selain musyrik adalah fasik, tidak mungkin, tidak pula kafir. Yang terakhir ada amar ma'ruf nahi mungkar. Barang siapa berpendirian benar, maka wajib atasnya memperjuangkannya. Apabila cukup lakukan dengan lemah lembut dan lisan. Namun apabila cukup, lakukan dengan menggunakan pedang.
Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. La izzata illa bil jihad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.